Ya, sebentar kami akan mendengarkan sabdamu yang disampaikan oleh hambamu, Pak Pastor Surbakti. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kami serahkan kepada Ya, terima kasih Bu Tiar. Tema hari ini tentang menabur dan menuai yang terambil di Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini dijelaskan tentang menabur dan menuai. Seringkali kita tertarik dengan menuai, tapi kita kadang-kadang mengabaikan tentang menabur ini. Menabur dan menuai ini adalah satu paket, tidak bisa dipisah, ya. Harus kadangnya menabur menuai. Jadi untuk menabur ini tadi katakan orang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi menabur pengertian di sini bukan menabur dalam arti orang mengerti umumnya. Menabur di sini yaitu kita memberi waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan, karena kita tahu bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tapi ikut andil memang pekerjaan Tuhan dalam kita. Jadi apa yang kita lakukan itu memang dalam kehendak Tuhan. Jadi menabur dengan menjusur air mata yaitu kita berdoa, berdoa khusus ya, dan berdoa khusus. Nah, waktu kita berdoa khusus ini, disinilah saudaraku akan terlihat hasil. Jadi kata khusus di sini kita memberi waktu. Ya, saya teringat ya kalau kita dalam komunitas di Debrolo ini kita memberi waktu jam 4.30 kita masuk. Jadi jam 4 kita memberi waktu setengah jam depan sebelumnya. Kita betul-betul memberi waktu kepada Tuhan yang berdoa khusus untuk kemajuan the power of love. Dan waktu kita berdoa itu, ya kita nggak bisa menahan air mata kita. Kenapa? Karena ungkapan kata-kata yang kita sampaikan itu adalah berasal dari hati kita yang terdalam. Jadi tidak sekedar memoles kata-kata yang indah didengar orang. Nah, Tuhan tertarik bukan karena kata-kata yang indah. Tuhan tertarik kata-kata itu keluar dari dasar hati kita. Kita sungguh terbeban kemajuan komunitas the power of love. Nah, bukti terbeban itu yaitu ada kalanya ditandai dengan air mata, nangis. Jadi kalau pagi ini ada dan tidak menangis, itu adalah salah satu bukti bahwa terbeban. Nah, kalau hal ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, apakah doa pagi, apakah doa sendiri di rumah kita masing-masing. Apa yang kita buat itu semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Karena air mata kita itu tidak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Karena apa yang kita kerjakan yaitu menabur dengan mencucurkan air mata itu ada di dalam daftarnya Tuhan. Kenapa kita menangis ya? Kalau saya baca dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 katakan,
sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi Amin. kalau kita ketemu Tuhan dan ada daftar Tuhan dan ada kirbatnya, dan kenapa alasannya kita benar itu ada. Jadi semua air mata kita itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Nah, jadi saudara Tuhan, kalau kita mengerti prinsip menabur dan menuai ini, kita pasti melakukannya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita perbuat hanya untuk Tuhan fokusnya. Dan jiwa-jiwa dalam komunitas di Depan Love ini bisa bertambah bukan karena kehebatan kita, tapi kita betul-betul serahkan kepada Tuhan. Kita menabur dengan air mata. Dengan cara demikian, Tuhan menambahkan bilangan jumlah yang hadir. Tuhan juga memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa yang kita naikkan. Apakah doa pribadi, apakah doa yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Amin. Saudaraku, bahkan kadang-kadang dikatakan, kalaupun kita ada musuh, ya, musuh. Kalau kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat 10 katakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak pada aku. Jadi saudaraku, luar biasa. Nah, yang penting bagi kita yaitu benar-benar menabur ini. Nah, kita nggak bisa menuai tanpa menabur. Nah, jadi kalau kita menabur dengan air mata, pasti kita mengalami apa namanya tadi sorak-sorai. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kedua dalam Mazmur 1 tadi, pada waktu itu kita penuh dengan tertawa dan kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang dan terdapat bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang ini. Jadi waktu kita sudah menabur dengan air mata itu, kita pasti menuai. Yaitu menuai dengan apa yang Tuhan beri. Kita bisa tertawa, tidak kita bersorak-sorai, dan kita bisa katakan aku bangga punya Tuhan. Nah, kemarin saya ketemu dengan seseorang. Dia pikir alat musik itu bisa menghibur dia. Dia bilang, saya stres sekarang Pak. Saya coba isi dengan nyanyian. Nyanyian ini mungkin bisa membuatkan saya. Nah, karena dia nggak ngerti, karena orang dunia nggak ngerti, dia pikir musik itu bisa memberikan solusi, memberikan jawaban bagi dia. Ya. Jadi dia pikir begitu. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita ini betul-betul artinya melakukannya dengan setia. Jadi tidak ada air mata yang sia-sia. Amin. Yang penting kita lakukan karena dasarnya firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita mengalami berkat, tapi orang lain pun bisa mengalami bagaimana dampak kalau kita melakukannya dengan setia. Nah, orang akan berkata, ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Artinya apa? Kita jadi berkat, jadi saksi. Orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan ada di pihak kita. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena kita sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena prinsip ini nggak bisa dibalik. Jadi kita nggak bisa menuai tanpa menabur. Kalau orang menuai tanpa menabur ini kadang-kadang aneh. Nah, tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita pentingnya menabur itu.
kita menuai. Menuai itu bukan hal-hal jasmani langsung, tapi perkara-perkara rohani. Mana kita mengalami yang namanya lawatan sukacita. Orang bilang holy laughter. Kita bisa tertawa. Kondisi kita bukan sesuatu yang lebih hebat dari orang lain, tapi kita mengalami berkat rohani yang melimpah akibat kita menabur dengan air. Ada rasanya hidup ini senang sekali. Mungkin orang bilang dunia ini kita milik sendiri aja, seperti itulah contohnya kan. Senang rasanya, ya, rasa sukacita. Nah, pengalaman ini kita bisa alami waktu kita sesudah menabur itu. Lidah kita dengan sorak-sorai, bayangkan. Jadi tiada hari tanpa bersorak-sorai. Rasanya senang. Kita sudah menikmati suasana di sorga. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini. Salah satu doa Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi, bukan nanti, tapi sekarang ini. Kita mengalami bagaimana suasana di sorga, walaupun kita dalam dunia ini. Orang bisa saksikan perbedaan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa ada kata sungguh-sungguh? Karena ada juga orang nggak sungguh-sungguh. Asal tampil, asal jadi orang. Tapi kita yang sungguh-sungguh artinya kita tidak berfokus kepada penampilan, tapi berfokus hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Mungkin orang nggak tahu, kita sudah ambil waktu khusus berdoa. Mungkin kita bisa mulai berdoa jam 4 sebelum masuk kepada 1 jam 4.30. Tapi ini ada satu kerelaan, bukan satu paksaan. Kerelaan untuk berdoa khusus, mencucurkan air mata. Dan nanti kita bisa saksikan bagaimana pengalaman-pengalaman ini karena kita menabur dengan air, mencucurkan air mata. Ada jaminan Tuhan akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi kalau kita ingin mengalami kondisi keadaan bersorak-sorai, kita belajar menabur bukan dengan uang, menabur dengan air mata. Oh, itu bukan utama, tapi menabur dengan air mata. Sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan. Kita beri waktu untuk Tuhan. Tidur kita korbankan sedikit. Biasa kita mungkin bangun jam 4.30, tapi sekarang jam 4 kita sudah siapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena kerinduan kita, pertama kita dilawat Tuhan. Kedua, orang lain pun dilawat Tuhan. Karena kita punya kesaksian. Jadi, kesaksian kita itu jauh lebih besar gaungnya daripada perkataan kita. Jadi, pada saat pagi ini, kita belajar untuk menabur, mencucuk air mata. Dan jaminan Tuhan, kita pasti menuai dengan sore, yaitu berkat rohani. Itu yang menurut kita. Sehingga berkat jasmani pun mengikut. Jadi rohani dulu, baru jasmani. Kita akan mengalami sendiri. Sehingga orang nanti heran. Semakin indah orang ini. Rumah tangganya semakin akur. Secara pribadi dari raut wajahnya pun kelihatan senang. Orang mungkin berpikir, wah mungkin banyak duitnya. Bukan. Karena sukacita kita bukan karena banyak duit, tapi akibat hubungan kita pribadi dengan Tuhan membuat orang pun terheran-heran. Dikira kita banyak harta duniawi, tapi yang pertama kita kaya dengan berkat rohani. Itu yang membuat kita tampil beda dengan orang yang tidak pernah berharap pada Tuhan. Kalau jasmani saja banyak orang lebih hebat, tapi hubungan kita dengan Tuhan, kita mengalami kekayaan rohani luar biasa.
sehingga kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari kita belajar untuk menabur secara pribadi. Kita beri waktu, dan kita bisa saksikan bagaimana pengalaman kita waktu kita menabur dengan air mata. Tuhan akan balas kita dengan limpahnya. Dan semua yang kita lakukan itu, semua dalam daftarnya Tuhan. Ada dalam kirbatnya Tuhan. Dan daftar kenapa kita berjuang mata. Semua punya alasan-alasan yang jelas. Karena dalam Mazmur tadi katakan, segala air mataku Tuhan simpan dalam kirbatnya Tuhan. Air mata saudara juga begitu. Tuhan simpan dalam kirbatnya Tuhan. Dan apa dasarnya, apa alasannya kita mencucur air mata? Ada dalam daftarnya Tuhan. Memberkati inilah firman Tuhan hari ini, sampaikan kiranya kita belajar untuk tetap hubungan pribadi dengan Tuhan, terutama dari segala yang lain, sehingga kita benar-benar punya kesaksian yang hidup dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus membimbing kami, mengajari kami, sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kesaksian kami membuat orang tertarik untuk melekat dengan Tuhan, karena apa yang kami alami itu yang kami saksikan. Apa yang kami saksikan, karena itu pengalaman kami pribadi bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada host Mutiara. Ya, kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Nanti kalau ada yang mau sharing setelah kita tutup ya. Jadi yang mau berangkat kerja nanti boleh berangkat kerja. Yang mau tinggal sharing silakan tinggal di tempat nanti Bapak Ibu ya. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita. Tapi kita mau angkat satu pujian. Katakan how great ya. Besar kau Tuhanku Allahku. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Katakan sekali lagi, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Katakan besar kau Allahku. Haleluya. Besar Allahku, puji dia besar Tuhanku, puji dia besar. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib. Tuhanku, sekali lagi katakan besar kau Allahku. Yes Lord, besar Allahku, puji dia besar, puji dia besar. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib. Allahku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesusku, and all we see how great is our God, and all we see how
How great is our God. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, yang luar biasa, yang Kau sediakan bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, berbeda daerah, berbeda negara, berbeda suku, berbeda bangsa Bapak. Tapi kami satu di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, sikarala baya, sikarala Jesus. Tuhan pagi hari ini, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, ini kerinduan kami, ini pergumulan kami Bapak. Kami semua tuh sudah letakkan di bawah kaki Yesus, di bawah salib Yesus. Sebab salibmu, tubuhmu, darahmu, itulah yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Engkau pengantara kami Tuhan, kami yang tadinya tidak layak Bapa, tapi yang Kau layakkan, Engkau mampukan. Kasih karuniamu besar, berkatmu besar bagi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Bapak, mari Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau urapi kami dengan urapan kudus dari Maha Tinggi. Kau perlengkapi kami Tuhan. Engkau berangkatkan kami. Kami bekerja, kami beraktivitas sepanjang hari ini. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu selalu berkarya dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami percaya itu. Engkau yang sudah memeluk kami, menggendong kami, membawa kami dari kemuliaan demi kemuliaan. Itulah menjadi kebanggaan kami, kesukaan kami Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini kami siap diberkati, kami siap diberangkatkan untuk berkarya bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan, melakukan tugas amanat yang Kau berikan bagi kami, melalui profesi kami, melalui pekerjaan kami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, shikaralabaya shikar. Tuhan terima kasih. Hari ini adalah hari yang sukacita bagi kami, hari yang berbahagia, hari kemenangan, hari di mana kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah gagal. Kami akan menang. Kami akan jadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Pak Subakti. Kasih karunia daripada Bapa di surga, kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus tetap menaungi kita, menyertai kita kemanapun kita melangkah, apa saja pun kita lakukan. Tuhan berjanji sekali-sekali tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap setia bersama dengan umat Tuhan, termasuk kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan kami sudah terima hari ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Doa berantai kita sudah selesai, Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau bersharing pagi hari ini ya. Kita sengaja tutup dulu karena ada yang mau bekerja ya, waktunya sudah mepet. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau ada mendapatkan penglihatan, atau apa saja yang Tuhan taruh. Mau bersharing, mau berbagi, juga berhubungan dengan firman Tuhan hari ini ya. Firman-Nya luar biasa, menabur dan menuai ya. Silakan Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan buka mic.